Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Mataram di kegiatan praktikum mata kuliah STI. Mata kuliah ini praktikumnya kegiatannya adalah 10 kegiatan. Pada video kali ini kita akan fokus pada pembahasan kegiatan ketiga. Topiknya tentang perhitungan menggunakan rumus pada Microsoft Excel. Jadi pengenalan penggunaan rumus dalam Microsoft Excel ini ada 2 kegiatan. Nah, kegiatan kegiatan yang pertama ada di pertemuan kali ini, nanti akan ada lanjutan di kegiatan berikutnya. Oke, silahkan simak baik-baik tentang rumus-rumus yang ada dalam Microsoft Excel. Silahkan Anda pahami, baca dengan pelan-pelan. Mudah-mudahan Anda bisa memahami materi hari ini. Terima kasih, silahkan simak videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, kita akan belajar tentang fungsi penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan persentase dalam Microsoft Excel ya. Ada juga nanti setelah ini tentang fungsi if ya. Oke, kita coba penjumlahannya. Jadi kalau kita ingin menjumlahkan dalam aplikasi Microsoft Excel, misalkan Anda ingin menjumlahkan berapa sih penjumlahan antara 90 tambah 75 di sini nih misalkan ya. Klik aja di sini, klik sekali, ketik sama dengan, kemudian mana yang ingin dijumlahkan, misalkan 90, klik 90-nya, klik. Nah, di sini akan muncul tulisan B4, ini sama dengan B, ini kan B nih, kolom barisnya B, kolomnya kolom 4, jadi ini sama dengan B4 itu sama dengan menunjukkan nilai 90. Nah, misalkan 90 diklik sudah, ditambah, misalkan Anda ingin coba tambah, tulis simbol tambah. Oke. B4 tambah ini kan, misalkan tambah 75. Anda bisa langsung klik 75-nya atau tulis manual juga bisa. 75 kan berada di koordinat C4 ya di sini. Bisa klik langsung. Tuh, C4 muncul, atau hapus lagi, tulis manual juga bisa. C4 sama saja. Lihat yang aktif kan ini ya, yang warna biru dan warna hijau. Nah, kita enter. Nah, hasilnya adalah 165. Jadi 90 tambah 75 adalah 165. Bisa dengan di sini kan ininya ya, fungsinya gitu ya. Bisa seperti itu. Kalau kita tarik ke bawah, ini akan sama semuanya. Maksudnya sama adalah menunjukkan nanti 73, 75 ya. Coba kita contoh. Tarik ke bawah. Keluar ya, 148 ini dari mana? Lihat ininya, fungsinya B5 tambah C5. 148 B5 kan ini ya, B5 73 tambah 75. Jadi kalau ditarik itu dia akan mengikuti fungsi ke bawahnya. Jadi 73 tambah 75 148, 80 tambah 88, 80 tambah 88 168 ya. Cukup sekali fungsi yang kita ketik, semuanya ke bawah otomatis. Sama juga dengan pengurangan, misalkan nih di sini pengurangan sama dengan, kalau pengurangan gimana rumusnya, misalkan 90 dikurangi 75, klik saja 90-nya, tulis strip atau dikurangi, kemudian 75, enter. Benar ya, 90 kurangi 75 15. Kemudian kita tarik ke bawah untuk mengetahui langsung ya, min 2 kan ini ya, karena ini kan 73 kurang 75 berarti min 2. 80 kurang 88 min 8, 75 kurang 76 min 1, dan seterusnya. Oke, kalau pembagian simbolnya seperti apa? Simbolnya seperti ini, garis miring ya, ininya fungsinya. Contoh, jangan lupa klik sama dengan dulu ya, ketik sama dengan, semuanya harus diawali sama dengan kalau ingin fungsi pembagian ya. Misalkan ini 90 dibagi, berarti garis miring, simbolnya garis miring, dibagi 75, lepasnya 1,2 ya. Kita tarik ke bawah, semuanya akan muncul. Oke, lihat 90 bagi 75 1,2, 73 bagi 75 0,9, 80 bagi 88 0,9, dan seterusnya. Nah, ini kan tidak rapi nih ya, ada yang komanya 1, ada yang komanya banyak. Misalkan Anda ingin 2 angka di belakang koma saja, bisa juga ya. Di blok semuanya supaya rapi, klik kanan, format cell,
kalau Anda ingin merapikan. Kemudian nah ini klik number ya, desimalnya berapa? 1, 2, berarti 2 angka di belakang koma hanya 2 desimal. Oke, tuh ya, kan lebih rapi ya. Oke, kemudian perkalian sama dengan, ingat, misalkan 90 kali 75, klik 90, simbol bintang ya. Nah ini perkalian, simbol perkalian. 90 kali 75 misalkan, klik 75 nya, enter. Nah hasilnya seperti ini. 90 kali 75 adalah 6750. Ditarik ke bawah. Nah hasilnya akan demikian. Oke, kemudian persentase ya maksudnya ya. Misalkan kita ingin nyari persentase nih, kita ingin nyari misalkan persentase 20%, 20% dari angka 90. Nah, bisa juga. Berarti kita tinggal klik sama dengan ya, klik ininya. Oke, sudah 20% nya, berarti kan tinggal dikali saja, dikali 20, langsung saja angka persen, enter. Nah 18, berarti ini menunjukkan bahwa 20% dari 90 itu adalah 18 ya. Rumusnya kan seperti ini nih ya. Sama dengan B4 ini 90 dikali 20%, hasilnya adalah enter 18. Tarik ke bawah sama juga. Oke, jadi kalau ini angka ini menunjukkan bahwa 20% dari 73 itu 14,6. Angka ini menunjukkan 20% dari 80 ya, itu adalah 16 dan seterusnya. Ini ketika Anda ingin mencari rumus persentase. Oke. Lanjut ke mencari nilai total ya, mencari nilai total, nilai rata-rata, nilai tertinggi dan nilai terendah untuk suatu nilai mahasiswa, nilai UAS, UTS dan praktikum untuk mata kuliah pengantar ilmu pertanian kelas B misalkan ya. Jadi ini ada 10 mahasiswa misalkan, Anda ingin tahu berapa nilai totalnya dari total nilai UAS-nya, kemudian berapa nilai rata-ratanya, kemudian berapa nilai tertinggi dan terendah kan itu. Oke, berarti caranya adalah kalau ingin nilai total, rumusnya adalah klik sama dengan, kemudian sum, kemudian buka kurung, kemudian Anda drag ya, mana yang ingin Anda cari nilai totalnya. Berarti dari sini misalnya dari 90 sampai 65 ini ya. Berarti klik kiri, tahan, drag ke bawah, stop, sampai sini lepas klik kirinya. Kemudian ketik tutup kurung, selesai, enter. Oke, ini sudah diketahui ya. Nilai totalnya adalah 738. Kemudian Anda ingin tahu berikutnya adalah nilai rata-rata. Nah, rumusnya kalau nilai rata-rata sama dengan, kemudian ketik average, buka kurung, kayak tadi ya, klik kiri tahan, drag ke bawah, sudah sampai sini, tutup kurung, enter, 73,8 ya. Berarti nilai rata-rata UAS 10 orang ini adalah 73,8. Kemudian berapa kalau nilai tertingginya? Nih, ingin tahu nilai tertinggi ya. Berarti sama dengan max ya, buka kurung, drag yang ingin Anda tahu kayak tadi sampai sini, tutup kurung, enter. Oke. Sorry, salah ya, tadi kelebihan nih. F22 kelebihan, harusnya sampai F21 saja. Ini kan 21 nih. F21, tutup kurung, enter. Oke, 90 ya. Berarti nilai tertinggi UAS adalah 90. Itu ada Ang sama Dedi ya. Dedi Supriyadi. Kemudian nilai terendah berapa? Sama dengan min, buka kurung, ya, drag, tutup kurung, ya. Kemudian enter, 55 ya. Berarti nilai terendahnya adalah 55. Ya. Nilai tertinggi tadi 90. Ini nilai terendah ada 55 ya. Oke, setelah diketahui semua, Anda ingin tahu berapa jumlah total mata untuk UTS, kan gitu ya, ini masih belum ada. Berapa jumlah total nilai praktikum, berapa nilai rata-rata untuk UTS, berapa nilai rata-rata untuk praktikum. Tinggal drag saja, misalkan untuk nilai total. Ini ada sampai muncul simbol plus ya, klik kiri tahan, drag ke kanan sampai sini.
Oke, keluar kan otomatis. Jadi nilai total UTS adalah 748. Nilai total praktikum itu adalah 806. Kemudian nilai rata-rata, Anda juga nggak usah ngetik lagi di sini fungsi average ya, langsung saja tarik sampai muncul simbol plus, klik kiri, tahan, drag kanan sampai 2 kolom, kemudian lepas. Nah, keluar kan? Berarti nilai rata-rata untuk UTS adalah 74,8, nilai rata-rata untuk praktikum itu 80,6. Nilai rata-ratanya ya. Kemudian lanjut ke nilai tertinggi. Oke, nilai tertinggi sama ya, drag ke kanan, keluar. Berarti nilai tertinggi ini 93. Siapa? 93 ya, atas nama Castim. Sedangkan praktikum tertinggi 87,5. Jadi 87,5 itu di sini nggak ada, sebenarnya ada di sini nih. Nah, ini sebetulnya 87,5, hanya saja ini pembulatan 88. Oke ya. Jadi 87,5 yang tertinggi di sini. Kemudian nilai terendah, klik kanan. Oke, 55 dan 70. Oke, sudah diketahui ya. Nilai total, nilai rata-rata, tertinggi dan terendah untuk semuanya. Berikutnya nilai akhir. Nah, ini Anda kan ingin tahu nih nilai akhir. Jadi misalkan saudara Angku Naifi, ini nilai akhirnya berapa? Dengan nilai UASnya dapatnya 90, UTS-nya 75, praktikumnya 83. Berapa nilai totalnya? Sedangkan peraturan di awal itu kan ada proporsinya ya. UAS misalkan 40%, UTS 40%, nilai praktikum 20%. Berapa nilai totalnya? Anda ingin tahu. Jadi begini caranya ya. Sama dengan, oke, biar rapi kita atur ya. Buka kurung, klik ini. Nah, 90 ini kan 40% ya. Berarti kalau 40% dikali 0,4 ya, tutup kurung. Kemudian ditambah, kan gitu ya. Buka kurung lagi. Nilai ini midnya ya, dikali simbol bintang. Oke. Berapa nilainya? 40% juga ya. Kalau 40% kan 0,4 juga. 40% itu 0,4. Oke. Tutup kurung. Berarti ditambah lagi. Ditambah, buka kurung lagi. Klik nilai praktikumnya. Nah, nilai praktikumnya kan berarti berapa nih nilai praktikum? H berapa nih? H 12 ya. Klik, ketik H 12. Oke. Setelah H12 dikali simbol kali, nilai praktikum berapa persen? 20% ya. Kalau 20% berarti kan 0,2. 0,2. Tutup kurung. Tutup kurung, enter. Oke. Sudah ketahuan kan? Nilai totalnya itu 83. Jadi UAS itu 40%, UTS itu 40%, praktikum 20%. Nilainya segini kan si Angku Naifi ini. Dengan rumus ini tadi ya, yang ininya bobotnya 40%, ini 40%, ini 20%, dapatnya adalah 83. Nah, untuk tahu berapa nilai Abdul Khanan, Agung Herdiansyah, Agus Santo berapa nih? Nggak usah nulis lagi di sini. Kan ini sudah ada rumusnya. Nah, tinggal klik saja nih yang sampai muncul simbol plus, Anda klik kiri, tahan, drag sampai sini, sampai Dordikus Mayadi. Stop. Nah, sudah ada kan? Otomatis keluar. Jadi Abdul Khanan nilainya 77. Ini sudah berdasarkan rumus nih. Kalau punyanya Aang itu kan di sininya kan F, G, H-nya kan 12 ya. Karena ini ada di kolom 12 Angku Naifi nih, ada di rows 12. Coba Anda klik yang sini 77. Ini kan punya Abdul Khanan. Kalau tadi kan 12. Ini kan rowsnya 13 ya. Coba lihat rumusnya. Di sini juga 13 tuh. F-nya F13, G-nya 13, H-nya 17. Di bawahnya juga sama berubah tuh. Kita akan lanjut ya mengkonversi nilai akhir ini menjadi nilai huruf ya. Ini nilai mahasiswa yang berupa angka kita akan konversi menjadi nilai huruf seperti A, B plus, B dan seterusnya. Jadi kalau kategori nilai mahasiswa itu lebih besar dari 80, maka dia masuk nilai A, nilai 72 sampai 79 dia B plus. Oke, kita mulai dari sini ya. Sama dengan misalkan kita pakai if, jangan lupa ya pakai rumus if. Buka kurung. Nah, nilai ini klik. Nah, jadi kalau dia nilainya lebih besar sama dengan 80, maka dia nilainya A kan ya. A-nya dikasih tanda petik 2 ya. A. Oke, titik koma lagi. Oke, lanjut. If lagi ya, if buka kurung, klik lagi. Ini kan nilai yang ingin dinilai kan ini nih.
di kolom I dan rows 12 ya. Di titik ini kan I12. If I12 oke, lebih besar sama dengan berapa yang B plus? 72 ya. Nilai dasarnya kan 72 tuh. B plus. Nih, nilai dasarnya 72. Jika titik I12 lebih besar sama dengan 72, maka lebih besar dari 72. Oke, maka dia dapat nilai B plus. Jangan lupa titik tanda petik ya. Sorry, belum selesai tadi sini. Nah, di sini tadi kita ya 72, maka dia B plus tadi ya. Oke, B plus. Kemudian kalau sudah seperti ini, titik 2 lagi. Di sini tadi ya beralih rumusnya sama saja. Titik di sini, kemudian tulis lagi if lagi, if tadi baru sampai B plus ya. Jika jika tutup kurung buka, ketik lagi ini I12 lagi, untuk I12 ya, betul. I12 lebih besar sama dengan tadi sampai plus ya, sekarang B itu kan berarti nilai dasarnya 65. Jika I12 lebih besar sama dengan 65, maka dia masuk kategori apa nih? B ya, B tutup kurung. Oke, kemudian titik 2 lagi, pakai rumus if lagi, if buka kurung, ketik lagi ininya I12 nya, klik muncul otomatis I12 lebih besar sama dengan, sekarang tinggal C plus ya, C plus nilai dasarnya berapa? 60 ya, lebih besar sama dengan 60, maka dia masuk kategori C plus. Titik 2 lagi, titik tanda petik lagi ya, kemudian titik 2 lagi, if lagi, masukin if buka kurung, masukin lagi kolom yang mau dinilai, kolom ini kan. Oke, lebih besar sama dengan tadi baru C plus ya, sekarang C 56 ya nilai dasarnya ya, lebih besar sama 56, titik 2, maka jawabannya adalah C ya. C tanda titik 2 lagi, titik 2 lagi, pakai rumus if lagi, if titik kurung buka, ini klik lagi I12 nya, klik lebih besar sama dengan berapa? D plus ya, D plus itu nilai dasarnya 50 ya, D plus lebih besar 50 ya, 50, maka dia masuk kategori D plus ya. Titik 2 if lagi kurung buka, oke, itu kurung, jika ini lebih besar sama dengan D berapa? 46 ya nilai dasarnya ya, 46, maka dia masuk kategori D kurung. Untuk titik tanda petik lagi, titik 2 if lagi, if kurung buka, jika ini lagi, sekarang tinggal E ya. Kalau E berarti karena ini sudah nggak usah pakai tutup kurung ya, langsung aja E ininya, langsung saja karena ini nilai terakhir ya. Kita kurung, tutup kurung, tadi kan kurung buka terus, tutup sampai hitam. Oke, ada 7 tutup kurungnya, karena ini kurung bukanya ada 7, berarti kurung itu juga ada 7 di sini terakhir. Apakah bekerja? Kita lihat, enter. Oke, sudah. Kemudian kita tarik ke bawah, set, otomatis keluar. Nah, ini kan sudah langsung, jadi kita nggak usah nilai satu-satu. Jadi total semuanya ini adalah sudah ada nilainya. 83 masuk A ya, betul. 83 A betul. 77 B plus betul. 77 di sini B plus. 84 masuk kategori A betul, lebih besar dari 80 A. 63 masuk C plus betul nggak? 63. Nah di sini 63 ya, C plus betul. 79 masuk B plus. 79. Nah di sini B plus betul ya, betul. Terima kasih. Terus amati, terus pelajari. Sampai jumpa minggu depan.